semua, selamat datang di Waktunya Bicara. Hari ini kita ada satu tamu, dokter muda yang masih bekerja di rumah sakit swasta di Medan. Boleh dikatakan dia ini salah satu dari pejuang garis depan ya, kalau kata anak-anak muda sekarang ya, yang populer di sosial media, penanganan COVID, pasien-pasien COVID. Nah, harapannya sih setelah sesi rekaman dengan dokter ini, kita itu sebenarnya belajar banyak hal tentang awareness soal menghadapi masa pandemi di era new normal ini. Karena pengalaman dia, terus cara pandang, cara pikir dia, cara dia lihat ketika penanganan di lapangan, lalu dengan fakta di lapangan yang kita bilang yang terjadi ternyata sangat bertolak belakang gitu. Jadi mudah-mudahan sesi hari ini bisa membuka wawasan kita dan kepedulian kita supaya lebih serius ya menghadapi pandemi inilah kita bilang. Oke, langsung saja. Please welcome Dr. Fiona Fabela. Halo. Oke. Halo Bapak Wisli. Waduh, terima kasih saya dipanggil Bapak saya. Aduh. Jadi saya panggil apa nih? Dokter atau Fiona atau Fabela? Fiona aja. Fiona aja ya? Fiona aja. Boleh, siap. Oke. Jadi Fiona, coba dong jelasin lebih ringkas gitu. Maksudnya tentang diri lu deh, CV lo gitu, biar nanti teman-teman yang mendengar ini bisa lebih ngerti nih. Siapa sih si Fiona ini di Waktunya Bicara ini? Tentang diri sendiri ya. Ya, membanggakan diri sendiri lah gitu. Diri sendiri. Iya. Halo, saya Dr. Fiona. Saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Ya itu aja sih. Apalagi yang mau dijelaskan? Ya mana tahu, lu kan termasuk kategorinya dokter muda ya istilahnya. Bukan, atau apa? sebenarnya ini mau dikoreksi, bukan dokter muda. Kalau di istilah kami tuh, kalau dokter muda itu dokter yang lagi koas. Dokter yang lagi koas. Oke. Kalau misalnya dokter yang maksudnya yang masih muda, ya dokter yang masih muda, bukan dokter muda. Oh, jadi kalau lu beda nanti istilahnya. Oke, kalau lu berarti istilah yang tepat buat Fiona ini apa nih? Dokter apa? Dokter. Karena memang udah praktek ya. Karena memang udah kerja, ya. Ya udah deh langsung, karena ini kan aku sengaja ngundang lu setelah lihat postingan lu beberapa hari yang lalu di Instagram Story. Oh iya. Aku rasa itu kurang banyak yang tahu perspektif itu. Makanya kenapa aku tes kan DM lu, diskusi sama lu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di Instagram Story-nya si Fiona itu dia sempat sharing soal tentang masa pandemi. Tapi yang dibahas itu bukan soal angka atau soal yang biasa yang kalian lihat di media gitu. Mudah-mudahan dari rekaman ini kita bisa inilah ya, sesi bicara ini kita bisa belajar, teman-teman juga bisa tahu ternyata ini lebih penting perspektifnya gitu. Sebenarnya yang kemarin aku post di story itu juga banyak banget sebenarnya yang DM aku terus tuh terkejut loh. Terkejut kenapa tuh? Karena mereka tuh nggak nyangka sebenarnya tuh kayak begini rupanya ya keadaan COVID di Medan. Di Medan. Gitu. Gini, jadi terus apa? Gini soalnya mungkin supaya nggak terlalu jauh, lu boleh ceritain sedikit lu nge-share apa sih di IG story lu itu sampai lu nge-share apa di IG story lu sampai teman-teman lu banyak yang DM itu. Kemarin tuh aku sebenarnya sempat cerita-cerita, kan biasa ya kalau habis dinas tuh aku cerita-cerita sama teman-teman dekat. Cerita tentang kemarin kebetulan ada pasien yang meninggal gitu tentang COVID gitu, terus aku cerita, aku sedih loh gini-gini. Ini pasiennya padahal masih muda, suaminya juga masih muda. Terus beberapa hari aja udah meninggal gitu. Terus di capture sama teman-teman aku, terus di share di story mereka gitu loh. Terus kata mereka banyak banget DM yang masuk ke mereka tuh nanyain ini tuh kasus apa kok bisa di rumah sakit mana dan sebagainya, dan mereka itu semuanya terkejut gitu kalau misalnya ternyata bisa ya sama orang muda gitu, ternyata bisa secepat itu ya sakitnya gitu. Oh, ini kebetulan case yang lu contohin cerita itu usianya masih muda ya kita bilang ya? Masih sekitar 30-an lah, masih tergolong. Ya 30-an muda lagi lah. Iya masih muda, kan? Makanya masih muda, maksudnya bukan yang masih 30-an tapi termasuk muda kan. Termasuk muda, karena kan mungkin di perspektif orang sekarang ya, misalnya nih gue dari kalangan umum, gue berpikiran rentan itu di usia seperti yang dibilang pemerintah 60-an ya? 60 ke atas ya, udah usia lansia kan. Nah, yang cerita lu malah hari ini 30-an itu udah termasuk muda. Iya, gitu. makanya setelah aku share, mereka tuh kayak mereka tuh, jadi teman-teman aku tuh kayak bilang, banyak banget loh yang DM aku terus nanya-nanya gini, lu mesti share lebih banyak lah gitu. Kata mereka kayak gitu. Nah, cuman kan cara jabarin lu itu yang menarik itu soal ronsen paru-paru atau apa sih istilah yang tepat? Radiologi ya? Chest X-ray ya, radiologi, ronsen paru-paru lah. Ronsen paru-paru kan. Nah,
ronsen dada itu dari sana jadi sebuah parameter ini orang COVID atau gimana? Karena, atau gimana? iya, Detailnya? karena gini sih, tujuan aku share itu sebenarnya apa? Karena kalau misalnya kita ngomong aja gitu, kita ngomong sama orang, hati-hati loh kalau misalnya COVID tuh nanti dia bisa bikin paru-paru lu jelek, bisa bikin lu sesak nafas, kalau lu sial gitu. Kalau misalnya lu bagus-bagus aja ya paling cuma batuk-batuk flu biasa kan, yang dianggap sepele gitu. Makanya, tapi karena orang-orang di luar sana itu nggak banyak yang ngelihat, dia kan nggak ke rumah sakit, dia kan nggak ngelihat langsung ke rumah sakit, sesak nafasnya itu emangnya gimana sih, seberat apa sih gitu loh, paru-parunya jelek itu emangnya mana, buktinya mana, karena aku banyak baca di akun-akun gitulah ya, akun-akun banyak tuh yang maksudnya kayak bohong, mana ada, kalau memang ada coba buktikan kayak begitu, coba dikasih lihat dong mana tuh yang sesak nafas dan segala macamnya. Makanya kemarin pas lagi aku kebetulan kepikiran, ya udah kalau enggak, kebetulan memang lagi banyak kasus-kasus yang jelek kan, jadi makanya aku coba foto. Nah ini paru-parunya nih sebelum, waktu dia awal masuk loh, waktu dia masih belum kenapa-kenapa. Terus cuman gejala lah istilahnya, kayak ada istilahnya cuman kayak batuk demam aja lah. Batuk demam biasa terus ke kadang-kadang rumah pun sakit nggak ada batuk, gitu. cuman demam aja gitu. Ini loh ronsennya bagus-bagus aja awal-awalnya. Hasilnya ya gitu ya. Hasilnya, rupanya kok setelah beberapa hari, 4 hari misalnya atau 5 hari kita bilang, kok jadi putih semua, kok jadi hancur gitu paru-paru yang kayak aku share gitu. Kok jadi jelek semua. Oke, putih itu maksudnya gimana? Ini biar teman-teman juga ngerti ya. Kira-kira di hasil ronsen itu dia warna setelah diperiksa itu beberapa hari jadi putih kan? Putih itu tandanya apa? Putih itu tandanya ya ada radang sih kita bilang. Radang, berarti maksudnya itu putih tidak di sehat ronsen lah ya? itu juga beda-beda. Ada yang putihnya itu misalnya bulat, solid gitu. Nah itu nanti bisa beda lagi. Misalnya masa kita nggak usah cerita itu lah. Terus kalau yang ini? Kalau misalnya yang ini dia tuh putihnya itu tapi putih di biasanya dua-dua, lapangan parunya itu dua-dua. Itu tandanya apa tuh kalau putih yang seperti itu? Kalau dia dua-dua kayak begitu rata gitu, itu biasanya arahnya, kalau misalnya masa sekarang sih kita curiganya ke radang paru-paru, pneumonia. Tandanya klinisnya kan pneumonia. Sebenarnya memang paling bagusnya itu CT scan. CT scan? CT scan. Tapi CT scan kan lebih mahal, nggak semua orang mau. Jadi biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan pertama ronsen dulu. Apalagi kalau misalnya nggak kita curiga ke COVID, itu boleh kita ronsen dulu untuk jaga-jaga aja gitu. Karena kalau misalnya langsung disuruh CT scan, kalau di CT scan itu biasanya lebih jelas kelihatannya putih-putihnya. Berarti dari hasil story lo yang memperbandingkan paru-paru sebelum dan sesudah itu, terus jadi gimana berikutnya? Terus ya aku cerita, maksudnya ini pasiennya gini nih, 3 hari 4 hari kok jadi jelek gitu. Terus beberapa hari kemudian dirawat meninggal gitu. Terus ada lagi nih datang bagus-bagus aja nggak ada keluhan. Terus beberapa hari kemudian datang lagi sesak nafas meninggal gitu. Jadi maksudnya bukan untuk nakut-nakutin, cuman aku mau ngasih tahu kalau jangan sepele gitu. Bisa kayak gitu loh, bisa aja nggak ada gejala. Mungkin sebelum dengar lebih lanjut podcast ini, kalian bisa ngelihat di IG story Fiona Fabela. Iya, sekalian jadi promo IG. Tapi jangan konsultasinya di rumah sakit tetap boleh. Cuman nge-share lebih detail tentang perbandingan soal foto paru-paru lah ya, kalau aku bilang bahasa lebih mudah. Itu aku ngasih contohnya cuma sedikit loh, cuma 3 apa 4 aja. Tapi efektif menurut aku. Kalau enggak kan aku nggak kepikiran kan milih elu kan untuk datang. Ya memang yang aku pilih ya memang yang jelek-jelek karena itu yang kelihatan gitu. Tapi itu yang paling efektif. Biar awareness orang itu langsung ngerti, oh ini nggak boleh sepele. Kan tujuan lu nge-share itu kan? Tujuannya kan? Ya biar nggak sepele lah. Biar nggak sepele itu. Oh minum dulu dok, dulu. Silakan dok, diminum dulu. Kenapa memilih ice black currant tea? Nggak, kayaknya itu yang paling menarik. Oh ya, karena biasa narasumber di sini itu milih yang panas ya. Bukan milih yang panas, maksudnya minum kopi. Emang lu nggak peminum kopi? Oh enggak, lagi enggak, karena lagi Oh lagi dokter juga bisa sakit ya? Dokter itu orang. Oh iya betul ya. Kamu pikir dokter itu apa? Iya, saya kira kan mana tahu dokter kalau sakit kan dia cepat tuh penanganannya, menangani diri sendiri. Jadi begitu langsung hajar ya obat-obat. Ya, ternyata nggak seperti itu bisa ya. Bisa juga. Ya. Iya. Aduh kacau kemana-mana kita bahasannya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal pasien COVID di tempat lu sekarang rumah sakit, lu udah ketemu berapa tuh pasiennya? Yang dari pengamatan lu deh gitu. Aduh, nggak tahu berapa ya. Banyak lah. Dari bulan 3 sampai sekarang. Itu udah banyak lah. 4 bulan. Itu kasus aja di Medan udah berapa banyak? 10 ada nggak? 10, lebih. Lebih itu berapa? Kira-kira kisarannya 100.
maksudnya yang Di rumah sakit lu aja? yang rumah sakit kan ada yang datang periksa terus nggak kenapa-kenapa terus dipulangin. Oh, Kan nggak jadi itu semuanya nggak dihitung. semua asal COVID dirawat kan Oke, enggak. oke. Ya udah deh gini Yang deh. kayak gitu nggak kita hitung. Setelah lu jumpa dengan mereka, walaupun itu positif atau negatif hasilnya, tuh lu kan udah 4 bulan nih ngelihat hal-hal seperti ini. Kita kan enggak, kita kan 5, WFH 6, doang. 7, oh ya. Kita kan WFH doang di rumah atau misalnya pokoknya kerjaan yang bukan kita ngelihat pasien COVID deh, suspeknya. Yang lu rasain apa sih setelah lu lihat orang-orang ini? Maksudnya yang dirasain lihat pasien atau? Ya lihat pasiennya lah. Kan itu kan sesak nafasnya kan karena nggak bisa direkam visual dan sebagainya. Sebenarnya kan menderita tuh. Menderita dong. Sebenarnya gini sih, banyak sih yang sebenarnya datang tuh keluhannya itu nggak ada. Bukan nggak ada sih. Maksudnya keluhannya minor lah. Sehat-sehat ya tampaknya gitu. Batuk-batuk lah atau misalnya demam gitu. Misalnya demamnya 3 hari, 4 hari, seminggu gitu. Terus batuk-batuk ya stok sampai di situ aja gitu. Oke. Nah, cuman ya ada juga gitu yang sesak nafas gitu. Sesak nafas terus makin hari makin jelek ya lama-lama ya jatuhnya ke perburukan terus meninggal gitu. Jeleknya, ada juga kayak begitu gitu. Okay. Cuman memang kalau ditanya mayoritasnya itu memang gejalanya ringan. Makanya itu yang perlu ditekankan. Maksudnya bukan semua yang kena COVID itu langsung pasti sesak nafas langsung meninggal gitu. Malah gejala ringan gitu. itu seperti contohnya tadi batuk, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan. Sangat biasa sekali sih. Sangat biasa sekali. Makanya orang-orang tuh anggap ya itu kayak flu biasa gitu loh. Dan memang banyak yang maksudnya kayak aku kena COVID aja maksudnya biasa-biasa aja kok, nggak ada masalah, nggak berbahaya gitu. Tahu-taunya setelah diperiksa. Bukan itu mayoritas tapi bukan semua kayak gitu. Ada juga yang jelek ada. Ada yang langsung jelek. Ada yang langsung jelek ada yang nggak kenapa-kenapa langsung jelek ada gitu. Jadi jangan sepele. Intinya kita nggak bisa sepele banget sih. Maksudnya dengan apa yang sudah terjadi demam aja kita hari ini itu kita udah harus. Ya kalau kita demam kan ya udah demam minum Panadol tidur ya kan besok kan sembuh gitu kan. Paling gitu aja kan pikiran kita kan. Terus ada juga yang bilang padahal aku cuman batuk flu biasa langsung dibilang COVID gitu. Padahal kan di zaman sekarang semua yang mengarah ke sana, demam-demam aja ya kita boleh curiga ke COVID, itu memang nggak salah gitu. Memang itu jalan itu memang itu memang standar prosedurnya gitu. Kalau memang ada gejala yang mengarah ke ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas ISPA. Itu ya kita boleh curiga ke COVID, boleh kita anjurkan pasiennya untuk misalnya rapid test, kayak gitu boleh. Jadi bukan kan orang tuh suka bilang sedikit disuruh rapid gitu kan, sedikit disuruh rapid itu sebenarnya enggak. Itu kan cara kalau misalnya ada keluhan yang mengarah ke situ baru kita anjurkan. Ya karena kalau di kondisi seperti sekarang yang belum ada vaksin sebenarnya pengenanganan apa itu juga harus cepat kan untuk menolong si nyawa. Itu tujuannya kita suruh periksa dan segala macam kan demi siapa? Demi pasien juga kan. Bukan untuk kayak perspektif. Tapi ini memang si malakama ya kalau aku bilang ya. Buah si malakama. Iya karena kita di Indonesia pendapatan per kapita kita juga mengaruh. Jadi hal-hal seperti ini jaminan kesehatan juga saya belum bilang sangat maksimal lah ya di Indonesia, masih progres. Tapi hal-hal seperti ini yang membuat negara berkembang ini mengalami ini pertimbangan, gila gue ngetes ini semua kan duit semua tuh. Benar ya. Terus kalau gue keluarin ini besok aku makan apa misalnya kan, dia mikirnya masih ke sana gitu. Itu yang menjadi ya polemik lah kalau kita bilang. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke sana. Kita akan lebih bahas fokus ke awareness orang, karena tujuan hari ini kita pengen semua orang itu setelah mendengar jangan sepele. Dah itu doang simpelnya. Udah sampai kemana-mana ya? Iya. Oke. Jadi lu sebagai dokter lu pakai APD? Pakai dong. Ya kan nanya dulu, jangan nanti pulang-pulang saya gejala datang ke sana dengan kayak gini. Gimana sih rasanya pakai APD? Mau nyoba. Kenapa saya yang ditanya? Saya nanya gitu maksudnya rasanya, karena saya nggak tahu kan. Ya makanya harus mencoba dulu baru bisa tahu rasanya pakai APD itu kayak gimana. Oh iya benar juga ya, harus coba aku ada stok di rumah, kalau mau aku sewain deh. Kan bagus tuh buat konten Instagram gitu enggak ya? Konten apa? Mana tahu kan biasa kan kita kan cara pemakai APD gitu. Iya, enggak usah. Emang rasanya gimana sih, sangat ini ya, sampai lu nawarin gue itu berarti kayaknya nggak enak banget ya atau gimana? Kan ada lihat fotonya kan? Ada kan. Ya pakainya itu ya berlapis-lapis. Lu gini, orang awam aja disuruh pakai masker yang 1 lembar kayak gini.
Oke. Itu aja kan susahnya bukan main. Ya, nggak nyaman gitu. Susahnya bukan main, nggak nyaman, mengurangi ruang gerak dan sebagainya. Bisa dibayangkan udah pakai masker ini, pakai sarung tangan, pakai cover all yang hazmat itu, pakai cover Hazmat, all, ya. hazmat. Terus pakai goggles, pakai penutup kepala, pakai goggles, kadang-kadang pakai face shield, pakai boots. Itu lu gimana sih napasnya? Ada tabung oksigen ya di dalam? Bentar ya. Nggak, gue nanya soalnya gue nggak tahu kan isi apa itu. Ya menurut lu? Jadi nggak ada, lu napasnya gimana? Ya, Lu kan ya, manusia juga. Sesak sebenarnya. Apalagi kita kan bukan pakai masker yang kayak begini doang, kita masker pakai yang N95 itu. Yang bulat, yang mangkok. Wah gila sih kalau yang N95 lu itu pernah pakai yang itu? pernah Nah, dan itu luar biasa kan? Itu lu sesaknya. pakai masker yang gitu? Ya iya. Kan nggak mungkin pakai yang kayak begini aja kalau misalnya di rumah sakit, apalagi kalau misalnya pasiennya positif gitu. Lebih riskan lah. Kita kan perlu proteksi diri. Iya. Saya setuju sih, proteksi itu penting karena kan juga jumlah korban yang dari kalangan dokter kita tahu dari tenaga medis juga ternyata nggak main-main ya jumlahnya ya. Jadi ya tentu mesti pakai APD. Itu kan pakai yang mangkok itu sesak banget loh sebenarnya. Nah, kalau aku itu saya kadang-kadang pernah coba, naik saya tangga tahu. aja pakai itu aja aku bisa kayak ngos-ngosan. Itu panas banget. Belum lagi kalau lumayan kalau ada AC, kalau nggak ada AC wah. Ya karena di dalam APD itu kan emang AC bisa masuk. Udara luar masih ya, tapi masuk. di muka kan masih ada sedikit angin-anginnya lah. Oh, ya, angin-anginnya ya, enak-enak dikit ya di. Waduh, kacau. Ternyata setidak nyaman itu ya si APD ini. Pasti nggak nyaman. Makanya terus meriksa pasien juga udah nggak bisa bare hands kan. Karena lebih Karena gampang kan bare kita hands kan ya. pakai sarung tangan itu kan pakai 2 lapis sih minimal. Jadinya Jadi kalau efeknya? misalnya periksa pasien juga nggak bisa. Kalau misalnya pakai tangan sendiri kan misalnya lebih sensitif, lebih bagus gitu. Lebih enak meriksanya. Kalau ini meriksa pasien juga jadi kayak terbatas gitu sih. Itu sih kekurangannya. Tapi mau tidak mau ya kan daripada kita yang terinfeksi kan resiko. ya, aku setuju sih. Cuman ya memang banyak keterbatasan tapi juga di sisi lain juga kamu harus Ya itu mau tidak mau memang. mempertimbangkan ini ya. Jadi lu sebagai dokter nih, terutama 4 bulan lihat fenomena ini yang sebenarnya yang menarik ini sebenarnya orang-orang yang di luar rumah sakit. Ya. Lu kan pasti kerja nih ke rumah sakit dari rumah pulang. Ya. Lu masih ada aktivitas di luar nggak sih? Jarang. Jarang lah ya. Paling- Kecuali demi podcast ini. Oh lah ya. iya luar biasa. Demi Luar podcast biasa. kan harus sih Ya, perjuangan. karena awareness-nya Oh iya, teman-teman benar pendengar. luar biasa. Iya kan? Nggak paling nggak ada sih, jarang lah. Kalau paling grocery shopping sekali. Udah gitu doang. Oke. Jadi sebenarnya lu gelisah nggak ngelihat? Nah, nggak usah jauh-jauh deh. Lu bilang lu grocery store aja. Gue rasa kayaknya ada gak lu pengen cerita. Ada yang lu rasa gimana sih? Yang setelah lu lihat ini nggak bener loh. Sebenarnya gini-gini. Ada contoh-contoh simpel gitu. Kalau di grocery store sih rata-rata kan, karena kan grocery store kan wajibin masker. Iya, Ya itu masih oke lah. masih oke. Yang kadang-kadang kita naik mobil gitu kan, terus kita lihat, wih warung ini luar biasa, padet. Oh, warung pinggir jalan. Iya, ya, warung kita pinggir bilang ya? jalan misalnya. Warung kopi. Warung pinggir jalan, wih 10 orang bareng-bareng, maskernya kagak ada, dempet-dempetan. Wih, ya udah. Terus nanti lewat-lewat lagi, terus nanti bisa ada foto-foto Instagram. Wih, udah nongkrong-nongkrong ke kafe-kafe, kagak pakai masker, rapet-rapetan. Ya, gimana ya? Itu kan sebenarnya kesadaran sih. Mau bilang apakah mereka nggak tahu protokol kesehatan kan nggak mungkin. Oke. Semua orang kan sebenarnya tahu gitu. Cuman mau nggak mau aja kan dijaga kan masing-masing gitu. Protokol kesehatan juga saya lihat sih termasuk di sosial media, di tempat-tempat juga. Kayaknya jelas udah banget ya. semua lah, mau di sosial media, mau masuk kafe, mau dimasuk di mana aja pun pasti kan ada ditempel, dilarang begini-begini, jaga physical distancing. Kayaknya di mana-mana tuh kayak begitu. Ya, tadi kalau kamu masuk ke Oh, di Pilastro sini di sini iya, kan juga kan iya. sampai di termogan segala Iya, macam wajib pakai masker Wajib pakai juga. masker ya kan. Terus Karena memang di sini ketentuannya yang saya tahu ya, kalau lu nggak pakai masker lu nggak dikasih masuk sebenarnya. iya memang makanya. Gitu. Karena Emang harusnya kemarin seperti tim kita ini bukan karena ngendorse ya, tapi tim kita itu kemarin ada yang lupa bawa masker, dia pulang karena nggak dikasih. Kan nggak mungkin kita minjamin masker kan gitu. belilah ya. Jadi memang kesadaran itu juga dilakukan lah di hal-hal. Ya. Aku yakin di restoran lain juga sama. Semua rata-rata kalau menurut aku pasti udah nerapin protokol lah. Kalau Nerapin protokol protokol. kesehatan. Tinggal di kitanya tergantung kesadaran. masyarakatnya aja gimana. Benar. Jadi balik lagi semua itu ya ke kita gitu. Ya balik lagi ke kita memang. Nah, tujuan Itu kita yang susah. Itu yang susah. Jadi tugas kita itu bukan mau nakut-nakutin kalian, tapi sebenarnya mau ngasih kalian awareness lebih. Ini loh fakta-faktanya, ini loh yang terjadi. Bahkan seiring waktu itu
korban naik itu selalu terjadi. Iya. Kita nggak usah bicara sampai level nasional deh, ya kan? Nggak usah, kita cerita Kita Medan cerita aja. Medan ya. aja itu sebenarnya aku ngelihatnya ini pribadi ya. Aku nggak tahu menurut lu gimana, ntar lu boleh jelasin lebih spesifik. Kita itu sebenarnya bukan kayak di masa new normal, lebih kayak ya belum ada pandemi gitu. Lebih Atau kayak udah bebas pandemi gitu. So istilahnya. normal kan? So normal. Iya. Kayak biasa aja, Iya. kayak lu tadi bilang contohnya di warung kopi tidak ada physical distancing, pemakaian masker tidak ada. Padahal jumlah korban itu naik. Atau ada yang pakai masker, tapi maskernya itu gimana? Gini. Oh, salah penggunaan. Ya, saya udah benar belum? Oh Mbak? iya benar. Sudah benar ya. Terima kasih loh. Nah, Jadi gesernya dia dari sini. dasarnya dari Jadi sini. nggak Ya? boleh pegang bagian depan sebenarnya. Nggak boleh pegang Iya. depan ya? Iya, iya. Tapi ya pelan-pelan belajar, namanya juga new normal. Iya, Nah, new tapi itu normal. balik tadi kesannya itu di Medan itu seperti before normal atau ya udah sama sekali normal lah gitu So kita normal bilang. lah sebenarnya udah. Korban jumlah naik terus. Nah, makanya kemarin kan kita sempat singgung kan. Apa? Orang itu lebih cenderung ngelihat angka ini sebagai apa sih? Nyawa atau data doang nih, tabel-tabel data Gini, gitu loh. makanya aku bilang orang kita itu itu gimana? melihat angka-angka itu karena mereka lebih kesannya gimana ya? Mereka lebih kesannya itu angka-angkanya itu nggak percaya. Antara nggak percaya atau merasa angka-angkanya itu dibesarkan. Karena apa? Karena orang sekeliling mereka tuh mereka merasa nggak ada kok kalau memang angkanya sebesar ini kok. Teman-teman aku kok biasa-biasa aja, kok nggak ada yang sakit, kami semua nggak pakai masker kemana-mana, kok nggak ada yang sakit gitu loh. Sehingga setiap hari angka itu semakin bertambah, mereka juga merasa kayak jangan-jangan bohong gitu. Muncul curiga-curiga kayak gitu. Padahal sebenarnya coba deh ke rumah sakit. Oh iya, kan lu di rumah terus atau Tapi paling lu di rumah terus atau lu di tempat umum lain iya, lah gitu lu ya kan? di tempat umum, lu di kafe, lu di kedai kopi, ya mungkin rezekinya ya memang masih sehat gitu, ya kan? Ya Coba jalan-jalan ke bersyukurlah rumah gitu sakit kalau ya. masih sehat gitu. Iya, coba lu jalan-jalan ke rumah Coba sakit dulu baru tahu. jalan-jalan ke rumah bener sakit baru juga. tahu gitu. Maksudnya 1 jam aja, jangan 1 jam deh, berapa ya? Berapa? Ya bentar aja lah di situ, biar bisa tahu gitu. Apa yang sebenarnya Apa terjadi? yang sebenarnya ada gitu. Karena kan yang di rumah sakit kan nggak mungkin kita sebarkan keluar. Itu sih Ya, dan sebenarnya. juga memang aku rasa sih gini, kalau ini gara-gara media atau apa saya nggak berani bilang, tapi memang kita selalu disuguhin dengan angka-angka terus gitu. Jadi Ya, itu yang menjadi polemik, tapi kita jarang meng-highlight apa sih yang terjadi di rumah sakit, dan itu kan memang tidak ya itu memang nggak bisa diizinkan. kita infokan juga. Nah, kan? sementara masyarakat kita itu senang sama visual gitu. Contohnya podcast ini. Kan kenapa viewers di rekaman kita itu aku cerita ke lu kan. Nggak. Lebih tinggi daripada yang denger di gitu. Spotify gitu. Oh. Padahal harapan podcast itu ya lu dengernya di Spotify. Mana ada sih yang Podcast itu kan sebenarnya rekaman. kan rekaman. Ya. Iya, kalau bisa itu sebenarnya nggak ada visual, audio doang. Lu pakai 2 telinga lu gitu ceritanya. Ya tapi itu yang terjadi karena orang masih lebih peduli visual. Tujuan kita simpel, kita mau apa yang kita sharing ini bisa menyentuh banyak orang, bisa menjadi sumber informasi alternatif di tengah banyaknya informasi yang muncul gitu. Iya. Nah, bicara soal kenaikan tadi kan boleh dibilang mau tipis-tipis atau nggak tipis-tipis saya nggak berani labeling lagi lah gitu. Tapi itu terjadi di di Itali gitu. Kemarin kan sempat, ini kita bicara di bulan Maret ya. Jadi kemarin saya sempat iseng juga pelajarin ketika di Itali, dia itu naiknya itu kan sekaligus membludak puluh ribuan dalam 1 hari loh. Terus besoknya lagi juga berlipat ganda segala macam. Beda dengan kondisi di Medan. Di Medan kan naiknya mungkin puluhan, satuan. Awal-awal bulan 3-4 kemarin ya kita bilangnya. Jadi itu yang mungkin aku rasa orang lihat naiknya tipis-tipis. Iya. Mungkin beda iklim dan segala macam. Itu yang mungkin membuat orang merasa santai, nggak usah terlalu worry soal COVID ini. Nah, apa sebenarnya secara medis itu geografis atau demografi seperti ini emang ngaruh sampai kita itu memang sebenarnya kita itu lebih kebal. Kan kemarin sempat keluar tuh candaan-candaan kayak kita ini karena banyak makan micin Itu sampai kan gini-gini. meme. Nah itu meme, tapi itu yang jadi diserap dan diingat semua masyarakat, akhirnya jadi sepele. Awal-awalnya sih seperti itu sih pada maksudnya waktu baru-baru ada COVID kan ada kayak teori-teori seperti itu. Cuma lama-kelamaan maksudnya seluruh negara mau dimanapun itu juga kena gitu loh. Mau lu cerita iklim mau nggak cerita iklim, buktinya di negara-negara tropis aja semuanya juga naik angkanya gitu. Jadi kalau menurut aku kalau masalah demografis harusnya sih enggak. Cuman kenapa naiknya kenceng itu sih lebih ke jumlah testing lah. Jumlah testing. Oh, Ini ada nih coach ya. Kalau lu nggak pernah tes ya lu nggak akan pernah sakit.
Oke. Benar nggak? Sama seperti apa medical check up biasa Iya. kan gitu. Lu nggak pernah tes, analoginya. dari mana lu bisa tahu lu sakit gitu loh. Sementara kemarin sih aku baca ya, kalau nggak salah di US kan lagi banyak-banyaknya juga tuh. Benar. Itu tuh mereka tuh satu hari bisa ngetesnya 500.000 ya. Oke. Sekitar gitulah, beberapa ratus ribu 500 pokoknya Satu ratus hari, ribuan iya, ya iya. dalam satu hari. Kalau di sini Ya. Indonesia atau di Medan gitu lu tahu nggak angkanya? Kalau di Indonesia, kalau data-data yang dari gugus itu terbaru itu kalau nggak salah sehari mungkin 12.000, 13.000 gitu. Jadi perbandingannya sangat Ya, perbandingannya berapa kali lipat gitu. Benar. Dan Itu memang yang- kita juga maksudnya nggak membandingkan kita sama mereka gitu, karena mereka kan negara maju, kita negara berkembang lah. istilahnya. berkembang. Jadi otomatis fasilitas kesehatan mereka juga pasti lebih bagus. Ya, tapi itu jauh lebih maju daripada kita. Tapi aku setuju benang merahnya itu mungkin biar teman-teman bisa paham itu ya karena kita nggak pernah testing sesimpel itu. Jumlah tes kita itu sangat sedikit dibanding dengan mereka. Makanya kita juga nggak tahu sebenarnya Jumlah jumlah tes kita korbannya. sedikit karena kapabilitas kita tes juga sedikit kan. Namanya itu Benar. kan anggaran, Ya. ya kan? Itu Oke. juga. Jadi kalau misalnya dibandingkan sama US atau Italia, kurasa kayaknya nggak apple to apple lah, Nggak apple to apple. Oke. nggak sebanding gitu. Karena mereka jumlah testingnya lebih banyak makanya Mereka jumlah tesnya bisa lebih banyak dapet dan mereka lebih cepet ya. maju gitu. Kita juga maksudnya kita juga sebenarnya udah naik sih. Awal-awal ingat nggak kita ceknya cuma sehari paling berapa puluh, Oh berapa iya ratus. tuh semua kalau nggak berapa salah yang di ratus. daerah harus ke pusat lagi semua testingnya. Dulu di Medan juga kalau misalnya mau ngirim sampel itu mesti ke Jakarta. Karena Kalau di sini sekarang nggak gimana? ada. Sekarang di sini udah ada. Nah, Tapi lambat kan, lama gitu. Setelah berapa bulan kan kita bilang enggak oh iya Enggak ya? maksudnya ya setelah 2 bulanan mungkin habis Setelah itu 2 1-2 bulan. bulan. Tapi oke lah. Tapi setidaknya kan ada improvement gitu. Improvement. Ya, Aku ya. percaya kita nggak bisa apple to apple seperti Ya, yang ya. Fiona bilang tadi, negara maju dengan negara kita. At least kita selalu melakukan yang terbaik di setiap harinya. Yang penting Pemerintah naik kita lah, kerja, gitu sih, benar-benar. itu sih dulu. Aku setuju. Oke. Nah, kita bicara sesimpel masker tadi deh. Mungkin biar lebih aware ke teman-teman. Kan banyak sepele, banyak yang nggak merasa ruang geraknya terbatas, jadi dilepas lah. Ngobrol kayaknya kurang ini, Kayak kurang segala macam. enak ya Nah, kalau pakai masker. terus isu terbaru yang sempat dibantah WHO lalu disinggung kembali ternyata bisa, itu COVID itu kan bisa lewat udara ya, airborne istilahnya. Nah itu pakai masker aja sebenarnya kan belum tentu efektif kan, tapi cuman mengurangi dan segala macam. Itu pendapat lu gimana sebenarnya? Gini sih, kalau misalnya ya awal-awalnya kan airborne ini kan terbaru ya, baru-baru Ya. seminggu ya. Benar. Baru-baru seminggu. Awalnya kan katanya kan dari droplet. Makanya kenapa dianjurkan pakai masker gitu. Karena kan masker kan setidaknya kita bisa mencegah droplet orang lain jatuh ke kita, bisa mencegah juga kita ngomong atau droplet kita ke orang lain gitu loh. Jadi saling menjaga gitu sebenarnya. Saling menjaga. Jadi kalau misalnya kamu lawan bicara juga pakai masker, kita juga pakai masker, kita juga double, rasanya save-nya jadi double gitu. Daripada aku pakai masker kamu enggak. Oke. Gitu. Kan itu juga salah satunya kenapa kita pakai masker, kenapa kita anjurannya pakai masker gitu. Ya. Itu Karena sih. bijak memakai masker ini aku rasa Tapi dengan kurang. penggunaan maskernya yang benar. Kalau misalnya Oke. maskernya ya kayak tadi turun-turun hidungnya nggak ketutup ya sama aja bakalan kehirup juga itu dropletnya. Iya. Tapi kan sebenarnya gini, mungkin perspektif orang itu aku aja, aku pernah denger ini nggak tahu bercandaan atau serius ya, tapi terlintas di pikiran orang loh gitu. Aku nggak tahu ya diseriusin apa enggak, tapi dia mikirnya aku pakai masker nggak pakai masker aja bisa kena COVID, ngapain aku pakai masker? Nah dia mikirnya gitu. Aduh kalau udah Makanya tadi kan jawaban si Fiona tadi ya, buat teman-teman kan bagus tuh. Kita itu tujuannya pakai itu saling menjaga. apa tadi kayak gimana? Pakai nggak pakai Nggak pakai juga bisa kena loh sekarang loh. Karena kan yang korban-korban yang kalau saya tahu ya Iya, di lingkungan iya, saya iya, tuh yang di rumah aja bisa kena loh. Dia nggak keluar loh, dia bisa kena. Memang iya. Nah, Nah, yang di rumah jadi- itu biasanya kenapa? Kenapa saya harus pakai masker? Dia pikirannya gitu kan? Yang di rumah itu biasanya gimana? Kenapa bisa kena? Itu biasanya ya dan nggak selalu juga. Mungkin ada tamu atau mungkin ada anak atau ada kerabat-kerabat datang bersilaturahmi gitu. Oke. Nah, dan sialnya mungkin dia kena di hari itu gitu. Itu kan kita tidak pernah tahu gitu Iya. loh. Makanya Kita tidak pernah tahu gejalanya bagaimana, tapi yang penting kita itu selalu harus ya, hati-hati. kita ini analoginya Bang. gini deh. Kita Nah, mau gimana? nyebrang jalan. Kita mau nyebrang jalan nih. Oke. Lu lihat kiri kanan kan? Kita lihat sebelum nyebrang itu kita pasti lihat kiri kanan. Nah, atau lu nyebrang jalan tapi lu nyebrang aja gitu. Kalau ada mobil atau nggak ada mobil ya udah itu nasib-nasiban gitu.
Ya pasti lihat dulu. Ya pasti dong, lihat dulu kiri kan kiri kanan kan. Maksudnya kan ya kita jaga gitu loh. Kalau misal ini sama kayak pakai masker gitu loh. Kita pakai itu ya kita menjaga gitu, tindakan preventif sih namanya. Itu kan maksudnya kan namanya manusia kan mau safe gitu. Iya, memang nalurinya itu sih. Maksudnya kita kan kita kan semua pasti takut mati Iya, lah ya. kenapa kita bahasa harus umumnya. berpikir aku pakai masker nggak pakai masker sama aja lah, kalau memang mau mati juga kok, di mana aja juga bisa mati gitu. Itu kan tapi kan setidaknya ada effort, ada apa sih yang kita kerjakan gitu. Daripada kita kayak diam-diam aja terus nunggu kena COVID gitu. Oke, kalau Itu bicara mindset sih sebenarnya. Oke, ini memang kalau bicara mindset ini selalu jadi makin mendalam gitu kan. Ya, sampai besok Kayak juga nggak kelar kayak. Iya, karena panjang kan itu. Memang sih saya setuju sih. Kayak tadi penjelasan lo juga konkret, spesifik. Mudah-mudahan teman-teman yang dengar juga bisa nangkep. Nah, berikutnya kalau soal cuci tangan nih kita bilang. Ini kan biasa yang kita bahasnya ini kayak protokol-protokol simpel loh. Iya, Tapi ya, disepelein simpel-simpel gitu. aja, disepelein aja. Cuci tangan itu seberapa penting sih sebenarnya sampai itu dijadikan bagian dari protokol kesehatan? Karena sebenarnya cuci tangan itu kenapa sih asik cuci tangan aja kan. Ya, Sebenarnya tangan kan ditakutkan kan melepuh. apa gitu. Oke. Kita misalnya nih belanja nih, misalnya belanja itu ada orang yang misalnya nggak pakai masker tuh batuk-batuk misalnya di barang belanjaan kamu gitu. Oh, itu kan tak terlihat itu kan ya. si corona ini kan maksudnya tidak kasat mata gitu loh. Kalau misalnya debu kita bisa lihat, oh ya udah dibersihin dulu gitu. Oke. Kalau si corona itu kan virusnya itu kan kita kan nggak bisa lihat gitu. Ada atau enggak? Emangnya kita dari luar itu di udara ada nempel nggak ke badan-badan kita, ke tangan-tangan kita, ke barang-barang yang kita bawa? Itu ada atau enggak gitu loh. Dan kita pegang, kita sentuh, habis itu kita kucuk-kucuk mata. Habis itu kita korek-korek hidung misalnya, kita ngupil gitu. Ya kan? Ya Masuklah masuk si juga corona. gitu. Iya, iya. Makanya kenapa cuci tangan rutin gitu. Oke. Setiap habis nyentuh atau setiap habis keluar atau setiap mau masuk ke tempat yang tempat umum gitu. Soal rumah sakit. Sebenarnya di Medan sendiri sudah overload nggak sih kategori rumah sakit yang menangani ini pasien-pasien ini? Sejujurnya, Iya, ya sudah. overload. Sudah sampai batas ambang lah kalau aku merasa. Karena sekarang nyari-nyari rujukan aja susah, Bo. Karena ini kan yang keluar dari rumah sakit itu nggak sebanding dengan yang masuk atau gimana sih sebenarnya? Maksudnya gini, biarpun nggak, maksudnya yang keluar dari rumah sakit itu ada gitu. Cuma Ada. kalau masuk terus pasien, maksudnya udah keluar, tapi kalau angkanya naik terus, masuk terus ya mau ditaruh di mana nih pasiennya? Oh. Kalau misalnya oke lah, kalau misalnya maksudnya yang gejala-gejalanya misalnya masih ringan, yang nggak butuh perawatan rumah sakit, oke, it's fine gitu, boleh pulang gitu kan? Itu yang boleh pulang itu bisa menular nggak sih? Ya sebenarnya? bisa. Walaupun gejala ringan. Iya, lu OTG istilah dulunya tuh OTG. Kalau misalnya lu nggak berjalan, misalnya kayak lu nih, misalnya lu Oke. di swabnya positif, lu juga OTG, lu juga bisa menular ke gua. Ya udah lu santai aja lu ngapa-ngapain begini. Nggak, Kenapa maksudnya lu dukung gue? nggak, kan maksudnya kan contoh. Canda-canda, iya, Iya. canda lah teman-teman. Kalau misalnya, jadi selama lu udah ada itu virus, maksudnya setelah udah ada, itu bisa tetap menular. Makanya walaupun lu di rumah, lu juga mesti tetap isolasi gitu. Oke. Itu selalu anjurannya. Jadi jangan Anjurannya. isolasi ecek-ecek gitu, karena bisa menular ke orang rumah. Ya, jadi walaupun sudah gejala ringan, tapi sebenarnya Tak risikonya bergejala tidak pun ringan. bisa, ya, bukan gejala ringan. Wow, tak bergejala juga bisa. Nah, ini menarik nih. Tadi lu singgung soal OTG. Sebenarnya istilah dulu. Nah, ini gua lebih ngarahnya ke komunikasi publik lah kalau aku bilang. Sensitif, tapi coba deh kita bahas. Sebenarnya komunikasi publik kita itu aku rasa terlalu banyak istilah. Aku nggak tahu ya tujuannya apa, tapi gua makanya mau konfirmasi dari kalian kan dari sisi medikal. Kalian lebih ngerti gitu. Karena kalau kita itu masyarakat awam, gua nih sebagai masyarakat awam, Bingung ya? lu ngapain lu bilang COVID ya udah COVID aja gitu. Ngapain lu banyak istilah OTG, PDP dan terbaru menjadi istilah yang saya sama sekali nggak mau tahu lagi lah itu jadi apa gitu. Sebenarnya seberapa penting sih istilah-istilah ini di dunia kalian lah gitu. Di luar negeri sebenarnya di seluruh dunia itu sebenarnya nggak pakai istilah PDP, ODP, OTG itu nggak ada sih. Tidak ada. Oke, terus Mereka tuh pakainya suspek, probable sama konfirmasi. itu yang dipakai sekarang ya kalau nggak salah. Iya, itu yang terbaru gitu. Jadi di luar itu semuanya dari dulu tuh pakai yang kayak begini. Terus oke. Makanya di Indo tiba-tiba kita kan keluar istilah yang berbeda gitu. Kita mesti pelajarin ini istilahnya. Ini OTG, ODP, PDP. Nanti berdasarkan gejalanya jadi PDP. Nanti kalau udah positif jadi konfirmasi gitu. Itu memang agak ribet sih gitu sebenarnya. Tapi terakhir setelah diganti Tapi mungkin supaya setelah ini ya mungkin ini juga pertimbangan pemerintah daripada ribet seperti itu dan mungkin
nggak efektif mungkin untuk Jadi sesuaikan dengan penamaannya. Ya yang jadi disesuaikan aja. Makanya nih yang terbaru ini kan diganti kan jadi suspek, probable sama konfirmasi. Ya memang dari dulu tuh sebenarnya di luar tuh pakai di luar itu gitu, ya. gitu. Oke. Nah, itu kan kita udah bicara nih soal permasalahan dan polemik komunikasi publik ya kan dari pemerintah. Sekarang dibentuk tuh ada media. Bukan media, maksudnya media sudah ada. Diperkuat informasinya, penyebaran informasinya lebih hati-hati dalam membagi informasi soal COVID. Aku lihat ada juga pembentukan gugus tugas gitu ya kan. Bahkan sampai setiap daerah juga sekarang sudah punya, termasuk di Sumatera Utara ya kita punya ya. Nah, ada nih satu yang paling menarik sebenarnya yang menurut saya pribadi ya teman-teman, berita di grup WA, di grup WhatsApp. Nah, di grup ini lebih cepat, lebih jelas. Bisa dibilang dikonfirmasi kebenarannya kayaknya lebih kuat dibanding yang dibilang sama gugus media atau media official lah kita bilang. Karena gini, kalau misalnya ada yang misalnya cuman dia sukanya di berita WA karena gampang di-share orang kan, baca WA aja, dia nggak akan konfirmasi dari yang lain. Nah, maka apapun yang di-share di grup WA, dia pasti percaya ini sudah benar. Walaupun nanti belakangan muncul lagi, ini hoax ya atau segala macam. Tapi orang sudah teringat. Seperti penggunaan istilah komunikasi publik tadi. Nah, ini yang menurut saya fenomena post-truth. Nanti teman-teman di Google aja detailnya supaya saya tidak salah. Supaya saya tidak salah menjelaskan. Jadinya itu kan tidak ada yang sama. Debat tuh. Bahkan yang terbaru sampai ada yang konspirasi katanya dan segala macam. Jadi itu sumber dari kemarin-kemarin ya. Iya, sumber informasinya jadi beragam, orang jadi makin susah untuk menangkap benang merah si COVID ini. Tanggapan lu sebenarnya gimana sih? Ya, karena si A bilang kayak gini, si B bilang kayak gini, ya beda-beda gitu kan. Nah, makanya gue tanya nih, tanggapan lu sebagai dokter nih. Lu kan sekolah kan lama nih istilahnya. Lu juga belajar dari segi keilmuan. Dengan berita grup WA dan konspirasi yang populer ini, dan itu yang sering menggugah kepercayaan masyarakat ya, menyerap informasinya saya bilang ya. Itu gimana sih menurut lo? Sebenarnya kan masalah gini sih. Kalau di era sekarang ini kita itu kalau misalnya kita kita telan bulat-bulat semua informasi yang kita dapat itu tuh gawat. Gitu. Kita semua informasi yang kita boleh terima, kita boleh terima informasinya, tapi jangan lupa dicek dulu atau istilahnya dianalisis lah. Kita analisis, ini yang kita terima ini benar atau enggak? Apakah cuma berita katanya-katanya? Siapa yang ngomong seperti itu? Itu valid atau tidak valid? Gitu. Itu dulu. Kemudian sekarang ada Google, sekarang ada media-media resmi di mana kita bisa cari informasi yang kalau misalnya kita pengen tahu gitu. Kalau memang ada terima informasi ya tanya sama yang expert di bidang itu misalnya. Nah, atau kalau misalnya terima berita tentang yang ini di rumah sakit, coba tanya di lapangan, bener nggak ada yang seperti itu gitu. Aku setuju lah. Jangan diterima bulat-bulat gitu. Aku setuju confirmation check-nya. Tapi mungkin yang fenomena menarik kita nggak usah bilang sampai jauh-jauh. Yang media official resmi aja seperti pemerintah, itu komunikasinya ribet banget. Lu ngerasa nggak sih? Nah itu yang jadi masalah. Kenapa orang itu nggak bisa gini? Kompetensi setiap orang berbeda-beda. Kita harus terima pahit-pahit dulu soal ini. Jadi kemampuan orang menyerap informasi ini terbatas gitu. Harus singkat padat jelas kalau bisa. Ya harus singkat padat jelas, benar. Berita grup WA itu semua tipe beritanya seperti itu loh. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas, tapi nggak tahu benar atau enggak. Nah ini masalahnya. Harusnya pemerintah menggunakan metode singkat padat jelas, tapi dengan bahasa yang lebih ini enggak. Atau memang harus sengaja, atau maksudnya penggunaan bahasanya harus sampai sehati-hati itu, atau gimana sih sampai bisa seperti ini. Maksudnya menurut lo itu efektif gak sih yang dilakukan gugus tugas lah misalnya kalau gue bilang. Kalau misalnya dia selalu ngasih misalnya berita atau misalnya angka-angka gitu kan, menurut aku itu udah mudah dipahami lah. Itu dipahami susah lah ya. Kalau misalnya angkanya misalnya yang segini di Medan ini zona merah, zona hitam, menurut aku itu masih bisa kita masih kita pahami. Apakah itu informasi yang memang harus kita tahu? Apakah itu sepenting itu? Soal angka atau soal apa, atau lebih penting itu sebenarnya kalau saya menilainya gini, mungkin ya kita mungkin sedikit berdebat ya teman-teman ya. Debat. Ya mohon maaf ya. Nggak, maksudnya kita coba buat satu perspektif paradigma itu supaya aku karena tahu lo isi pikirannya maksudnya bagus gini, lo bisa lihat lebih bijak, objektif. Gue perlu teman diskusi yang objektif juga sih. Gue ngelihat itu tipe komunikasi publik yang diberikan itu sepertinya tidak menjawab apa yang sebenarnya masyarakat harus tahu. Masyarakat itu yang penting kan taunya gimana supaya cara hidup sehat. Karena aku ngelihat di Vietnam itu komunikasinya bagus loh.
Mereka itu seperti menggaungkan perang gitu dengan COVID. Makanya korban itu kan kemarin sempat heboh Vietnam itu bisa 0 dan segala macam. Iya, mereka lockdown kan? Mereka lockdown dan mereka itu negara yang bisa dibilang termasuk populasi yang sangat banyak seperti Indonesia. Tapi komunikasi publik yang diberikan bukan soal angka, data dan segala macam. Perang pemerintah publik ke publik itu mereka konfirmasi seperti propaganda loh. COVID ini apa-apa gitu. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita tuh nggak bisa digitukan. Masa sih? Emangnya bisa? Makanya saya mau nanya ininya juga. Bahkan maksudnya udah dibikin kebijakan-kebijakan pun yang simpel-simpel aja. Sebenarnya masyarakat itu masih rebel istilahnya. Rebel ya? Iya. Jadi padahal memang simpel loh. Ya, jadi oke. Udah dikasih tahu misalnya Medan zona merah loh, segini loh jumlahnya, kasusnya naiknya segini loh. Atau misalnya kalau nggak mau bicara angka lah, misalnya udah dibilang kalau misalnya kasus terus meningkat, ada nggak sih dari pemerintah yang bilang kayak berita-berita gitu, ini ada yang meninggal begitu pejabat ada yang kena COVID, itu aja nggak ada yang takut gitu, itu aja pun semuanya masih menganggap sepele. Iya sempat ya itu ya. Ada kan? Ada. Di menurut aku saya tahu ada. Iya mungkin kita ada beberapa masa mungkin kita kesannya kurang konsisten dari pemerintah. Cuman mungkin waktu itu ada PSBB terus dilonggarkan PSBB-nya, terus awalnya nggak boleh mudik terus jadi boleh mudik gitu kan. Ya, ketidakkonsistensi itu mungkin yang buat kita juga kesal gitu itu, ya. Cuman ya kita juga mesti lihat juga, kita juga lihat dari dua sisi gitu kan. Pemerintah juga kesulitan gitu. Ini kan pandemi kan di seluruh dunia loh, bukan cuma di sini aja gitu. Benar. Yang di luar dunia, yang di negara-negara maju aja tuh kalang kabut gitu, apalagi kita gitu. Oke. Ya, tapi aku setuju ya teman-teman ya. Dalam hal kinerja pemerintah dari bulan 3 itu saya juga sempat share di Instagram pribadi lah sharing. Kan banyak yang kritik kan sebenarnya. Ya banyak kritik juga, tapi gini, fokusnya itu yang saya lihat sebenarnya pemerintah itu kerja sudah maksimal. Tapi balik lagi ya ini tadi yang sampai kita mau bahas di podcast itu, kita yang kurang sadar sebenarnya. Kita sudah disajikan data, bahkan dari gugus tugas memberikan zona merah dan segala macam itu, informasi-informasi itu sebenarnya sangat-sangat penting buat kita aware supaya kita itu lebih sadar memakai masker, cuci tangan dan menaati protokol kesehatan lainnya kan. Benar gitu nggak sebenarnya korelasinya atau iya, gimana? Benar. Itu. Cuman kayak mana ya? Disajikan pun informasi gini, kalau misalnya informasi pun kita sampaikan melalui media apa dengan cara yang gampang dipahamin pun, dikasih contoh dengan visual, kalau si masyarakatnya sendiri enggak, istilahnya nolak gitu, enggak mau terima, itu sama aja, itu tetap enggak akan masuk gitu. Mau kita ngomong dengan cara ngomong kayak anak-anak juga enggak akan ngerti, maksudnya mereka tuh enggak mau nerima gitu, enggak mau diserap. Contohnya orang-orang yang percaya, contohnya orang-orang yang misalnya teori teori rekayasa, konspirasi kayak gitu. Itu mau kita bilang kayak gimana pun, bahkan udah ada contohnya gitu. Ada yang meninggal begini, bohong. Dia akan bantah. Ya, nah itu yang aku bilang, itu bagian dari post truth tadi contohnya. Itu yang fatal. Itu yang membuat orang, ini aku pengen bahas banget di waktunya bicara di episode lain. Bener. Karena gini, ya jadi ikut panas saya. Iya, jadi aduh minum dulu ya. Iya, aduh. Mau minum aja silakan. Boleh minum. Lanjut. Apa silakan. Karena gini, kalau soal teori konspirasi teman-teman, ini aku pernah dengar di satu podcast juga di nasional ya. Jadi dia itu membahas gara-gara si konspirasi ini, orang itu jadi merasa, oh ternyata ada ini ya. Nah dia menerima informasi ini, dia nggak mau cross check yang lain. Bulat gitu. Nah, itu yang salah terjadi gitu. di post truth itu. Nah jadi di post truth itu orang-orang seperti ini, ketika sudah mempercayai satu sumber. Dia untuk niat yang lain itu dia konfirmasinya itu nggak bisa objektif. Nggak bisa objektif gitu. Udah di istilahnya udah di blind lah. Di blind. Ya. Mau gugus tugas sebagus apapun komunikasi publiknya, kalau dia sudah punya benteng dengan itu, dia akan tetap deny. Nah, itu. Berarti balik lagi masalahnya. Kesimpulan garis benang merahnya itu balik ke kita semua teman-teman. Kita mau seobjektif apa nih? Kita yang harus latihan kan benar. Makanya aku bilang informasi kita sendiri di zaman sekarang ini jangan terima bulat-bulat. Ada media-media di mana kita bisa cari tahu gitu. Kita bisa cari tahu gitu. Ini benar atau enggak? Ini benar atau enggak? Sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah. Kayak mama aku aja. Gimana tuh? Nerima, tahu lah ya grup tante-tante kan ada tuh grup WA. Dengan minum ini bisa menghilangkan corona.
Nah, itu contoh komunikasi publik yang lebih efektif Sudah dibanding pemerintah. dibuktikan gitu. oleh bla 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 di Cina Tapi gitu benarnya, dan benar tidaknya Terus kita nanti tidak dia tahu. bisa ngomong sama aku kayak gini, lu coba dulu itu bisa bikin nggak corona. Terus aku bilang dapat dari mana? Iya dapat dari Teman. WA grup dari teman-teman lah, sharing tante-tante AI kan. Itu aku marah. Marah kenapa tuh? Aku selalu bilang, aku selalu ngasih tahu ke mama aku, mama nerima berita kayak begitu jangan langsung diterima bulat-bulat. Cari tahu dong itu benar atau enggak. Kalau misalnya soal yang bisa cure segala macam, kalau kita di medis tuh kita bisa searching, kita bisa cari benar nggak ada penelitiannya atau enggak, ada jurnalnya atau enggak. Karena ya kalau di kedokteran itu namanya kami itu namanya tuh evidence based medicine. Jadi memang harus ada evidence-nya, bukan testimony based, bukan kata orang based medicine gitu. Jadi bukan kata dia satu orang sembuh terus lu menggeneralisir dengan itu bisa. Ya, nah gitu. ini yang menarik. Jadi gini sebenarnya kalau di luar negeri, aku setuju banget sama pendapat lu yang ini. Tapi masalahnya tingkat literasi kita juga. Ya, itu semua berkaitan. Itu semua ya, berkaitan gitu. Nah, kita itu simpelnya itu kita malas mikir lah bahasa mungkin populernya kan. Karena kita kalau disuruh riset lagi, analisa lagi, kita males, kita lebih terbiasa dengan makanya, manja tadi. Itu juga dimanjakan terlihat informasi. sama pasien-pasien yang datang gitu. Wah gimana tuh? Maksudnya tingkat malas, bukan tingkat malasnya, tingkat ketidakingintahuannya. Oke. Gitu. Itu kelihatan di masyarakat kita tuh jelas banget gitu. Mereka itu semuanya itu harus dicekokin istilahnya. Cekokin, oke. Dalam hal apa nih spesifiknya? Dalam hal contohnya? Informasi ya? yang kita kasih tahu gitu loh. Oke. Mereka nggak bisa, maksudnya sendirinya itu menelaah, menganalisis ini benar atau enggak sih. Kita mesti dari A sampai Z, ini angka A loh, ini B loh, ini C loh, ini D loh. Itu kita mesti kasih tahu satu-satu pelan-pelan gitu loh. Oke. Nah itu jeleknya orang kita gitu. Kita nggak mau tahu gitu. Kita maunya semuanya terima bersih, dijelasin dengan apa yang kita dengar, kita mau semuanya terima bersih, tapi kita nggak mau cari tahu. Ya, ini sebenarnya fakta yang kalau saya bilang bahasa Indonesia fakta yang pilu gitu. Fakta yang pilu, maksudnya kayak istilahnya kayak apa sih bahasa yang pas lah, saya kurang tahu juga jadi bingung karena begini. Memang sedih sih kalau kita diskusi tadi ya. Harus rajin cross check lah, namanya informasi yang hoax itu di situ tuh banyak banget ya, gitu. Karena kita kita udah capek gitu maksudnya menjelaskan. Ya, kita juga sebenarnya gini. Orang lain itu tidak punya kewajiban menjelaskan kepada kita. Kita bertanggung jawab untuk diri sendiri. Kita bertanggung jawab dengan informasi yang kita terima. Benar. Nah, mindset yang seperti ini tidak dimiliki semua orang untuk jadi basis hidupnya lah. Kalau udah cerita mindset. Nah, itu yang susah kan. Karena gini, aku tujuannya bikin podcast ini pengen nge-share soal mindset ini beragam jenis perspektif, bukan untuk menyanggah atau membenarkan atau menyalahkan, enggak. Aku ngerti juga. Aku pengennya itu kayak yang Fiona tadi mention sih, orang bisa konfirmasi, belajar untuk berani memulai konfirmasi informasi. Jangan terlalu menerima bulat-bulat. Iya. Karena satu sumber yang kamu lihat itu juga belum tentu, termasuk ya podcast ini misalnya. Lu denger informasi dari lu mau cross check silakan gitu. Lu harus cross check juga. Mana gitu. tahu aku ngomongnya salah ya. Aku kan nggak tahu juga, mungkin bisa aja ya kan. Silakan cross check sama apa kayak Mbak Google kayak sama teman-teman dokter yang lain kayak. Proses mencari di Google itu orang malas, orang lebih labeling lu sok tau lah. Lu emang pengalaman lu di dokter apa? Pasti kan lu gitu gitu. Iya, cuman ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut aku sedih, tapi ya balik lagi pekerjaan dokter itu aku yakin sebagai pengabdian lah ya, bentuk pengabdian juga. Jadi ya, masa sekarang sih sebenarnya edukasi itu penting banget lah. Maksudnya kita terus masyarakat tuh harus terus diberi informasi yang valid gitu, informasi yang benar. Dan memang tugas kamu, tugas saya ya tidak lelah-lelahnya untuk walaupun lelah ya. Tapi tidak boleh lelah. Iya, tapi kita tidak boleh lelah karena panggilan hatinya mungkin atau passionnya itu ya di ini. Kita yang punya awareness ini, kita yang harus lebih capek lah gitu. Ya, tapi kadang-kadang walaupun ada kata-kata yang menyakitkan hati, ada fitnah-fitnahan dan tuduhan-tuduhan itu juga. Gerem juga ya? Oh itu juga kayaknya. Ya namanya manusia lah. Namanya manusia gitu. Bahkan ya kemarin kan ada. Kadang-kadang bukan cuman ini orang-orang ini yang udah punya pemikiran post-truth ya tadi ya, yang cuma terima bulat-bulat. Ya. Itu bahkan bukan cuma nggak bisa menerima informasi dari luar loh, bahkan empatinya aja kadang-kadang pun udah nggak ada gitu. Contoh,
Kemarin aku ada kemarin aku Sudah malam ya? Sudah malam ya, Kak? Bercanda ya teman-teman ya. Kemarin Oke, sorry. aku sempat lihat ada akun gitu lah, biasalah akun-akun kedokteran gitu kan. Kan lagi banyak nih akhir-akhir ini dokter-dokter yang meninggal. Oke. Tahu nggak di situ? Maksudnya yang ngepost gitu, turut berduka cita gitu. Ada loh komen yang bisa bilang, emangnya setiap hari juga ada yang meninggal, kok heboh banget sih? Oke. Ya, saya pernah dengar statement gitu. seperti itu, ya. Terus ada juga yang komen, ya emang benar itu gara-gara COVID misalnya, kayak gitu. Ya, tapi itu ya mungkin bentuk konfirmasi juga sih sebenarnya kan. Cuman yang tadi sih misalnya tiap hari juga ada yang meninggal. Oh, terus ada yang bilang kayak gini lagi. Ini akun kedokteran atau akun duka cita? Waduh. Memang mungkin menurut aku netizen bias ini, ya atau menurut kamu itu keterlaluan nggak? Oke, kalau menurut aku sih gini, kita karena terbiasa tidak bertanggung jawab di sosial media. Kalau gini, kalau kita tatap muka nih, ini nih, misalnya si netizen yang bilang tadi, lo itu akun duka cita kan? Pasti aku nggak berani tuh, orangnya nggak berani tuh. Iya. Satu sesi closing deh sebenarnya. Menurut lo sendiri gimana nih cara pikir kita yang lebih ideal? Mudah-mudahan buat teman-teman yang mendengarkan juga sebagai pedoman buat diri kita sendiri menyikapi sikap kita ini, maksudnya dalam situasi pandemi seperti ini, dari informasi, menjaga kesehatan mungkin boleh dari Fiona. Mungkin ya kalau dari aku sih terlepas dari kita tuh percaya teori-teori konspirasi kah atau berita-berita yang ada, COVID itu nyata loh. Oke. Itu dulu. Itu memang ada gitu. Dan kalau misalnya ada yang pengen ada yang nggak percaya atau gimana, silakan deh kalau memang bisa cek coba ke rumah sakit gitu. Ya, itu confirmation satu. check lah ya kan. Ya, confirmation check karena kan kita kan nggak bisa kita keluarkan kan ini orangnya gitu kan, nggak boleh. Terus itu memang ada gitu, dan dan kita tuh tinggal sebenarnya kita tuh sebenarnya udah tinggal terima bersih, udah dilakukan penelitian dari luar, kita udah dikasih protokol ini dari pemerintah, kita cuma tinggal ngikutin aja gitu. Ya, itu salah satu bentuk yang mudah lah gitu. Iya, maksudnya tinggal yang gampang loh. Lu tinggal 3 aja sih. Pakai masker, cuci tangan, sama physical distancing. Itu aja, cuman 3 itu aja sih yang diminta gitu loh. Untuk itu aja udah bisa prevent gitu. Oke. Itu tindakan preventif yang paling gampang yang bisa kita lakukan dan enggak cost. Ada lah, mungkin beli masker lah ya, bisa ini. Nah, masker kain sekarang udah bisa. Iya, makanya kan banyak yang murah-murah juga kan. Banyak. Ya itu aja gitu, itu coba dijalankan gitu loh. Ingatnya gini, kalau misalnya pakai itu kita jangan selalu mengingatnya sama yang negatif gitu. Oh, kalau misalnya pakai masker aku agak sesak deh, kalau aku pakai masker nggak enak ngomong sama temen. Ingat yang positifnya, kalau pakai masker you can protect your family misalnya. Lu bisa mencegah lu bawa virus ke rumah untuk orang rumah lu. Lu sebenarnya pakai masker, cuci tangan, ataupun physical distancing itu untuk siapa sih? Bukan untuk orang rumah sakit, bukan untuk tenaga medis atau siapa-siapa, untuk diri sendiri loh sebenarnya. Untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang gitu. Jadi ya kalau misalnya melakukan itu untuk diri sendiri aja nggak mau ya, apa boleh buat? Ya nggak bisa gitu. Dan kalau misalnya menerima informasi hoax atau tidak hoax, informasi dari mana, dari grup WA, Instagram, dan berita-berita yang lainnya, coba di cross check gitu. Jangan terima bulat-bulat. Kita punya kapasitas untuk menganalisa. Ya, kita punya kemampuan untuk menganalisa, kita bisa cek, kita bisa tanya orang yang kompeten. Kita bisa cross check lah, benar atau enggak yang kita terima itu. Jadi jangan terima bulat-bulat, karena kebanyakan itu enggak benar sebenarnya. Oke. Jadi mungkin ini ya, aku coba sum up yang kita diskusi hari ini sampai debat sebentar yang pertengahan tadi buat teman-teman pendengar. Jadi paling pertama mungkin saya langsung highlight, apapun kepercayaan kalian dari sumber informasi apapun, mau dari media, gugus tugas, termasuk konspirasi, COVID itu ada, itu dulu yang paling penting. Kalau kamu tidak percaya silakan kamu
ya udah ke rumah sakit lihat aja Ya, sendiri. kalau tidak ada, tak mungkin lah seluruh dunia ini heboh. Ya, kan? nggak Untuk mungkin. apa? Ngapain sih kita dibodoh-bodohin Ngapain dengan sih kita sesuatu yang seluruh fiktif dunia ya gitu ini, ya? maksudnya seluruh dunia juga jungkir balik loh. Iya, jungkir balik sampai soalnya ini permainannya sampai ke ekonomi ngefek Iya, loh semua. bukan cuma masalah kalau misalnya cerita rumah sakit aja, ya mungkin bisa lah curiga-curiga nih semuanya kena imbas loh. Kalau Ya, memang gini, kita memang palsu. selalu pasti ada yang bilang kita mau buat sebaik apapun. Aku pernah ingat Iya, kata-kata iya yang sih, sesimpel itu kan. benar. Mau buat sebaik apapun, selurus apapun tetap ada yang aneh-aneh komentarnya dan segala macam. Kita nggak bisa maksudnya melindungi diri dari fitnahan-fitnahan atau kata-kata seperti itu. Yang bisa kita lakukan fokus pada diri kita. Ya udah kita go ahead aja. Tapi yang paling penting itu ya balik tadi di permasalahan ini, apapun kepercayaan lu nerima berita yang biasanya dari manapun, lu harus percaya dulu COVID ini ada. Dan ini tidak main-main. Seperti yang di awal tadi sempat singgung, gejala-gejalanya itu sangat ringan. Dari demam, batuk, pilek, semua yang sangat kita lumrah gitu. Kalau kita biasa kena itu, ya udah kita mungkin ngambil obat biasa aja yang ada di rumah. Tapi kalau di situasi pandemi seperti ini kita patut curiga. Jangan terlalu maksudnya ya kita wajib takut lah gitu istilahnya. Karena ini menyangkut bukan diri kita aja. Mungkin antibodi kita, daya tahan tubuh kita bagus. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di rumah kita? Istilahnya lu harus mikirin orang lain juga gitu. Kalau lu maksudnya lu tinggal dengan orang lain gitu dalam rumah. Nah, dari hal seperti itu ternyata berdampak kepada spesifik di Medan dan di Indonesia itu sempat disinggung tadi. Karena jumlah tes kita sangat terbatas jumlahnya, itu yang menyebabkan kenapa jumlahnya itu terlihat naiknya tidak se ekstrim di negara Italia tadi misalnya. Nah itu jangan disalahpahami, mudah-mudahan dengan konfirmasi tadi dari Fiona juga menjawab teman-teman sebenarnya ya ini karena jumlah testing di Indonesia sendiri mampunya segini, beda. misalnya. Tidak apple to apple kita membandingkan dengan negara-negara maju. Berikutnya juga penanganan pemerintah kita lihat juga sudah semakin baik. Ya. Walaupun komunikasinya sempat mungkin tidak tepat atau apa, tapi kita tidak mau perdebatkan soal itu. Yang penting sekarang sudah menggunakan istilah yang lebih baik dan komunikasi publik yang tepat. Balik lagi, apapun bentuk komunikasi yang tersedia saat ini harus kembali ke diri kita sendiri nih sebagai netizen lah, warga net lah kalau kita bilang. Karena kan di sini kita yang punya tanggung jawab sama diri kita sendiri kan. Kita harus berani cross check, confirmation check. Tadi sempat disinggung di pembahasan tadi. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan lebih sederhana, kita itu jangan capek untuk mencari tahu kebenaran informasi. Walaupun melelahkan, tapi gunakan fitur di smartphone kita semua punya kok google.com gitu. Kita harus berani ngecek. Percaya sumber-sumber dari berita, informasi yang kredibel lah kita bilang. Kan banyak tuh, misalnya kita mention beberapa, misalnya siapa ya, media-media nasional pasti teman-teman tahu lah gitu. Kita nerima informasi dari sana aja. Berita-berita seperti di WA Group atau konspirasi yang lagi populer di kanal YouTube ya, kalau aku lihat sama Instagram. Jangan terlalu membuat kalian itu tidak mengkonfirmasi kebenaran informasi di tempat lain. Jangan diblok. Jangan diblok, ya benar. Mungkin itu bahasa yang lebih pas lah gitu. Aku rasa balik hasil diskusi hari ini semuanya balik ke cara pikir kita sendiri, kesediaan kita, kesiapan kita, bagaimana untuk menerima diri kita sendiri, cara berpikir kita. Jadi jangan hanya terkungkung dalam satu wadah. Oh, benar nih konspirasi gini-gini ini, akhirnya membuyarkan kebenaran lain mau kan. Mau duit aja ini rumah sakit. Mau duit Dokter. aja di rumah sakit. Jadinya membenarkan yang lain tidak pakai masker. Iya. Dan membuat action-action yang sebenarnya konyol. Padahal pura-pura ini biar dapat uang. Ya. Konspirasi ini yang membuat kita menyepelekan upaya preventif tadi kan, tidak menaati protokol kesehatan. Padahal gara-gara seperti ini kita yang bisa jadi ini kan terkena COVID, mungkin kita daya tahan tubuhnya balik tadi. Oke, kita survive nih kita bilang. Tapi orang sekeliling kita bagaimana? Iya, kira orang sekeliling kita bagaimana? Nah, gitu. jadi memang di masa pandemi ini, di masa new normal ini, harapannya diadaptasi kebiasaan baru. Kalau istilah pemerintah sekarang, kita itu bisa lebih dewasa lah menyikapi ini. Termasuk dari cara pikir. Kalau saya lihat hasil diskusi kita pagi hari ini lah. Cuaca sudah mendung, sangat mendukung. Untuk mengakhiri sesi waktunya bicara yang sangat mudah-mudahan membuka wawasan teman-teman juga. Karena saya juga jadinya bukan penanya juga di sini, tapi saya juga jadi teman diskusinya si Fiona lah tadi.
Thank you banget Fiona udah Thank mau you, sharing. thank you. Jangan pernah lelah untuk mengabdi. Jangan pernah lelah Walau lelah ya Ya. di bidang ini. Bagi teman-teman silakan dicek di Instagramnya, di sana juga di-share. Iya, karena kan di sana ada kan yang tadi konfirmasi cek. Baiklah. Oke. Thank you Fiona thank buat you. waktunya. Selamat pagi.